Selamat datang kembali di Harmony 90 Unplugged episode liburan. Kampus sepi ya. Oke, nah hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi tentunya. Teman-teman dari FTIK nih pasti sudah familiar ya. Hari ini kita kedatangan Pak Guson. Selamat siang Pak. Hey, yang mana nih? Mana nih? Gitu. Halo. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, bakalan akustikan juga bareng Pak Guson ya. Selamat datang di 90 nih Pak. Halo. Lama Halo, ya? Lama banget. Lama banget. Nah, gue ini mulai apa ya namanya? Worry dengan nama Unplugged ini. Karena Unplugged itu sebenarnya kan istilah yang tidak familiar untuk Gen Z ya. Familiarnya untuk generasi sebelumnya. Generasi Kita tanya, MTV. kita tanya aslinya apa sih Unplugged itu, Pak? Gue gede di MTV ya. MTV itu pada saat itu punya satu acara sendiri gitu, program sendiri, MTV Unplugged, dan itu kayak nempel sama saya sampai sekarang. Unplugged itu kayaknya sepemahaman gue, dia lagu yang dibawakan secara elektrik itu di strip down sampai dengan cuman hanya dimainkan dengan peralatan akustik tanpa nyambung ke amplifier gitu. Jadi bener-bener pure akustik. Jadi kelihatannya lagu itu enak apa enggak ketika seluruh efek gitu kan, chorus mungkin atau modulation, bahkan delay sekalipun itu di strip down, bener-bener kedengaran suara gitar dengan ambience yang natural. Mungkin kalau mic ya tentu ya dengan mikrofon ya, tapi yang ingin dilihat itu atau ingin didengar oleh audiensnya adalah ini lagu dimainin dengan kondisi peralatan yang minimal itu seperti apa. Kalau didengar dengan secara minimal aja udah enak gitu, apalagi ditambahin efek gitu kan. Tapi biasanya artis-artis yang datang di MTV Unplugged pada saat itu, ya dia biasanya sih udah punya lagu yang hits dengan versi elektriknya, terus datang ke situ benar-benar ditelanjangin lah dalam tanda petik ya lagunya, sehingga benar-benar terasa ambience-nya kerasa gitulah gitu. Kayaknya gitu sih. Nah, meskipun kita namanya Unplugged tapi konsepnya nggak gitu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa konsep aslinya. Nah ya. Itu sih. Sebenarnya inspirasinya 90 Fox Harmony 90 Unplugged itu adalah MTV Unplugged ya. Cocok berarti ya? Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol sambil akustikan ya, Unplugged-nya itu ya akustikan lah. Tapi ini nyolok semua. Nyolok semua. Ya demi streaming ya. Demi streaming. Biar kompips yang nonton itu dapat audionya yang oke lah gitu. Sibuk apa sekarang Pak? Lagi liburan? Libur ngajar, tapi tetap berkontribusi ya di Universitas Bakri ya. Kalau sekarang teman-teman di Fakultas Teknik khususnya di Informatika ya lagi nyiapin menu baru. Apa tuh? Menu kurikulum baru lah gitu. Kami lagi nggodok, hopefully bisa tayang mungkin di tahun depan insya Allah. Di TA depan ya? Iya, TA depan. Sebentar lagi. Lagi. Yaudahlah kita ngobrolin kampus dan belajar mengajarnya segitu aja ya. Gue pengen tahu Pak, pertama kali main musik umur berapa? Apa dari keluarga musik juga nggak? Kalau keluarga musik mungkin enggak ya, karena bapak itu kerja kantoran, tapi kayak darah seni itu ada. Jadi kalau ditelusuri paling nggak yang Kung ya, itu pemain biola, tapi beliau kerja di PJKA. Beliau tuh kerja di PJKA, jadi terus bokap sendiri punya cita rasa arts tapi melukis ya yang lebih dominan. Musik itu sekunder ya kalau gue bilang, tapi gue dikenalkan musik itu oleh beliau. Jadi dulu tuh beliau punya gitar Osmond kalau nggak salah, gitar kopong, gitar akustik, satu-satunya itu di rumah. Bokap itu ngenalin musik, lagu-lagu kesukaannya Bee Gees, The Beatles gitu. Jadi mulai kecil kayaknya udah terekspos sama musik ya. Jadi sampai sekarang ya kebawa gitu. Jadi kalau ditanya kenal musik ya mungkin dari kecil dikenalin. Di rumah juga dulu ada, kalau dulu masih pakai tape ya, tape yang ada radionya. Jadi setiap pagi itu sebelum pergi sekolah biasanya entah diputerin lagu terus baru sekolah gitu, atau pulang dari sekolah dengerin lagu.
Karena dulu belum ada YouTube ya. Oh. Jadi dulu pasti radio atau kaset gitu. Nah, jadi ya udah apa namanya udah dari kecil ya. Nah, terus kalau mulai gitar mungkin ya karena gitar pertama juga mungkin tuh. Masih inget gak tuh? ya itu gitarnya bokap ya, dulu gitarnya bapak tuh. Gitar akustik terus semoga gue masih ingat ya, dulu tuh diajarin licks lagunya The Beatles itu yang tebak lagu apa itu? It's been a hard days. Ya itu lagu anthemnya bokap ya, anthemnya bapak itu dia. Satu lagi apa lagunya siapa itu? Gue lupa. Gini, pokoknya ada gini. Itu licks yang pertama yang diajarin ke gue, terus gue ini lagu apa sih Pak gitu kan. Jadi diajarin caranya tuh sama bokap? Iya, pertama itu jadi guru pertama itu bokap gitu. Jadi beliau yang ngenalin gitar, meskipun beliau juga sebenarnya autodidak juga sih. Tapi dari situ akhirnya kayaknya nih instrumen keren juga ya gitu. Kayak gitu sih awalnya gitu tuh. Itu kan yang diajarin. Kalian punya inisiatif sendiri, berarti udah punya ketertarikan nih sama mungkin genre atau artis mana gitu. Itu lagu apa inget gak? Yang dulu nguliknya susah, tangan mungkin belum se-fleksibel sekarang karena banyak latihan gitu. Apa ya? Kalau gue dulu lucunya adalah lagunya ini. And so this is Christmas. Serius? Belajar gitar pertama kali itu karena perubahan nada dasar kan ya. Terus kayaknya ini bisa semua nada dasar kunci dasar yang gue pelajari itu bisa masuk semua ke sana. Jadi belajarnya itu meskipun lagunya lagu Christmas. Iya. Wow, interesting. Kalau gue apa ya? Ya paling kalau enggak sih The Beatles yang awal, tapi mulai ada ketertarikan sama gitar elektrik itu mungkin pertama ini karena pengaruh kakak ya. Oh, oke. Jadi 85, 86 lah gitu. Mulai denger pertama itu Def Leppard. Wow. Terus agak ini sih musiknya Kiss tapi era-era Kiss tahun 80-an gitu. Yang hitsnya apa itu kalau di awal 80-an itu? Tapi itu elektrik semua gitu. Jadi itu Heaven's on Fire itu lagu yang banyak dikritik sama bapak ibu dulu gitu karena Heaven's on Fire gitu kan. Tapi kan gue masih SD mungkin ya. SD itu ya pokoknya denger groove-nya enak aja udah gitu. Lirik itu mungkin nggak paham gitu. Lirik nggak paham tapi kok kayaknya enak ya lagunya gitu ya. Terus pengen kok sini suara berisik tapi kok enak gitu. Belum karena dulu gue tinggal di Kalimantan, jadi informasi itu mungkin nggak seluas di Jakarta, mungkin di Bogota ya. Jadi untuk tahu ini kok bisa ya suara gitar kayak ribut tapi enak gitu. Nah itu terus tapi kok di gitar kopong nggak suaranya kayak gitu, ini diapain gitu. Itulah yang menghantui ya. Menghantui sepanjang hidup gitu. Nah terus baru tahu belakangan dulu kebenaran tinggal satu kompleks lah sama. Kalau sekarang mungkin teman-teman gitarisnya Coklat tuh, si Edwin sama Ernest satu daerah lah ya, satu kompleks. Nah, gue banyak curi-curi ilmu dari mereka itu. Oh, mereka udah lebih duluan main musiknya. Edwin itu kakak tingkat. Jadi kalau pas acara-acara sekolah, jadi kiblatnya itu ya kakak tingkat lah gitu. Jadi gue lihat cara mereka main seperti itu. Jadi ampli itu seperti ini suaranya bisa ada distorsinya dari sini. Ini di suara yang berisik itu gitu. Yang kedengaran di Kiss itu ternyata ini nih. Ini nih gitu. Terus zaman dulu masih pakai Stormbox kan, analog itu. Ini distortion pedal gitu. Kalau dulu sih kita bilangnya kodok-kodokan, gitu. Kodok-kodokan. Iya kayak gitulah ceritanya seperti itu. Sampai sekarang sampai sekolah musik dulu katanya di Australia. Itu juga panjang cerita. Iya tuh setelah lulus MIT, maksudnya Master of Interactive Technology di Australia, terus gue mau balik sebenarnya ke Indonesia. Cuman kan gini,
Ini agak flashback lagi 95 gue lulus SMA itu, gue punya cita-cita sebenarnya pengen sekolah musik gitu ke orang tua kan, ke orang tua. Terus di situ biasa karena bokap dari latar belakang engineering, ingin anaknya juga ya gitulah. So ya terdampar lah saya di Jogja di elektro itu sampai menyelesaikan S1. Terus sebenarnya nggak ada rencana mau kuliah gitu, nggak ada rencana mau ngambil S2, tapi lagi-lagi dorongan dari eksternal, dari bokap nyokap mendorong supaya untuk lebih luas lagi wawasannya. Akhirnya hijrahlah ke Australia kuliah. Pas mau gue balik, terus itu nggak tahu ada mungkin malaikat turun ya. Terus lu mau sekolah musik gitu, ya why not gitu kan. Tapi ya artinya lu coba cari penghasilan sendirilah. Tapi itu gua restuin sekarang gitu kan. Akhirnya itu udah gua mau for good, mau balik ke Indonesia. Cuman terus akhirnya kan harus perpanjang visa dong. Perpanjang visa, terus orang yang lu nanya, lu serius mau belajar musik, kan lu udah master degree. Terus ya udahlah, mulai deh kecap-kecap kan. Akhirnya gue passionate lah di musik, gue tertarik di musik, dan Australia adalah salah satu tempat biasa gitu kan, tempat gue ingin belajar. Nah kemarin gue dari Wollongong terus akhirnya pindah ke Sydney tuh. Di Sydney ada Australian Institute of Music ya. Dan itu salah satu yang jadi barometer lah di contemporary gitar. Gue ngambil waktu itu majornya itu. Majornya juga gitar. Tapi itu kan juga belum tentu gue masuk ya. Pada saat itu akhirnya ada audisi. Audisinya tuh udah ada dua sesi ya. Pertama live performance, terus yang kedua baca notasi. Terus gue ingat pada saat itu disuruh mainin dua jenis musik yang berbeda genre-nya. Gue mainin lagunya Eric Johnson pada saat itu. Terus satu lagi kalau nggak Jimi Hendrix, Little Wings, gue lupa. Kayaknya dua itu. Terus kayaknya ada 2 apa 3 gitar instruktur tuh kayaknya tertarik gitu ya. Terus habis gitu hari berikutnya kalau nggak salah ya, gue tes yang baca not bisa, cuman nggak lancar gitu kan. Terus akhirnya ya alhamdulillah masuk tuh, jadi masuk. Jadi itu bachelor sebenarnya. Tapi tahu nggak Pak, dari berapa yang audisi yang keterima berapa gitu? Tahu nggak? Gue udah nggak mikirin berapa banyak. Gue seneng banget udah bisa masuk AMI itu. Udah seneng banget. Jadi gue udah nggak mikirin orang. Gue udah finally gue di sini gitu. Akhirnya. Lama banget gue nunggu itu. Tapi dreams come true lah. Itu terwujud alhamdulillah. Jalan berapa? 2 semester cuman. 2 semester. Pada saat itu mungkin biayanya nggak gini. Antara international student sama lokal itu nggak ada bedanya dulu. Oh, nggak ada bedanya di situ. Begitu masuk tahun kedua itu kayak yayasannya mungkin ganti ya. Nah terus akhirnya dibedain tuh tuition fee-nya antara international student jauh banget. Bahkan puluhan ribu US. Pada saat itu masih ribuan gitu kan, masih bisa lah gitu. Terus akhirnya gue bilang sama dekan nih pada saat itu, kan gue masih soal lama nih, maksud gue dikasih policy baru gitu, please dong gitu ya. Terus dia bilang sorry guys gitu, kita ada kayak yayasan baru ya, jadi pengurusnya. Jadi ya terus terang gue nggak sanggup nih, ada nggak beasiswa buat gue? Sorry nggak ada gitu kan. Ya akhirnya berat hati tahun 2006 kalau nggak salah gue balik lagi Jogja gitu. Menyelesaikan 2 semester lah. Ya at least 2 semester itu ternyata banyak banget yang gue dapat gitu. Jadi ternyata bermain gitar di sekolah musik itu ternyata semester pertama nggak megang gitar. Sama sekali. Iya. Teori semua atau? Semuanya di musik itu semuanya diartikulasikan dengan tubuh gitu. Entah clap, entah. Jadi kayaknya, dan satu yang instrumen bukan gitar tapi piano. Itu juga salah satu momok juga. Akhirnya mau nggak mau gue harus dealing juga dengan piano gitu. Dan ada ujian praktiknya, ada ujian teorinya juga. Itu piano, yang padahal majornya contemporary gitar.
Ya yang itu semester 1 tuh. Banyak juga yang struggling tapi teman-teman pada lulus sih. Tapi ya gitulah kayak ngambil kalkulus mungkin ya. Iya. Ya itu ternyata belajar musik itu nggak segampang yang di pikiran kita ya. Ya itu dia. Gua pikir belajar musik gitar khususnya itu fun, seru, terus apa namanya ya yang seperti di majalah-majalah lah gitu kan kalau zaman gue ya. Tapi turns out teori banget, terus dasar banget, fundamental banget, dan semua diajarin musik itu semua ternyata dimulai dari dalam gitu. Cara ngeluarinnya musik itu ya dengan ekspresi. Artinya kalau lu main musik itu ya badan lu juga ikut bermain gitu, pikiran lu juga bermain, emosional lu juga ikut bermain. Dan di situ itu yang kayaknya ya ternyata kalau mau jadi musisi beneran emang harus total sih. Ya, karena gitu. Mungkin yang kepikiran sama kita itu adalah les gitar. Ternyata betul ini sekali. Kuliah ya, ini sekolah. Harus mendalami semuanya. Baru di semester 2 itu gue baru bisa punya kesempatan kayak gitar workshop tuh jadi ada. Dan setelah menunggu 1 semester. Iya, dan itu worth it banget lah arti itu. Dan instrukturnya keren-keren gitu. Jadi ada yang punya, jadi macam-macam, ada yang skillnya blues, ada yang jazz gitu, terus ada yang rock juga. Dan itu model master class gitar gitu. Jadi dia di center, terus studentsnya muterin dia. Jadi ada 6 apa 7 di ruang kelas itu. Itu 2 jam sesi, jam session. Itu master class gitar. Jadi dia main random. Terus habis itu oke, lu main solo gitu. Awalnya kagok, tapi lama-lama ketika kita udah akrab sama dia, udah mulai terbiasa gitu stylenya. Ya udah gitu sih. Artinya ternyata di situ diajarin untuk improvisasi sih. Jadi musik teori yang udah didalami di kelas, itu ternyata kalau mau diartikulasikan ke instrumen, itu lu nggak boleh mikir. Kayak kelas prakteknya ya. Kelas prakteknya gitu, dan itu kayak labnya lah ya. Dan itu di-encourage sama mentornya, gitar instructor yang keren-keren itulah gitu. Ada aslabnya juga di sana, ada laboran. Ada namanya Sabta. Enggak ada. Ada. Mereka support banget. Mereka support banget. Ya karena udah jadi barometernya ya musik di sana gitu. Betul, ya, itu salah satu. Ya kalau di Jogja itu isi, kalau di sini mungkin IKJ gitu ya. Tapi yang departemen musik ya. Kalau sana udah spesial ya. Oke, kalau begitu kita daripada ngobrol panjang-panjang dulu, kita nyanyi-nyanyi dulu nih. Mau lagu apa nih, Pak? Aduh, lagu apa ya? Katanya tadi ada lagu sendiri. Lagu sendirinya mau yang pertama apa? Lagu pertama aja ya. Gue lagi nggak bisa mikir siapa. Ini udah lama juga nggak main gitar. Habis webinar tadi ya. Langsung ke sini. Terima kasih loh. Apa nih berarti judulnya? Ini lagu nggak tahu, kalau gue salah chord, sorry ya. Ini lagu sebenarnya gue dulu punya teman-teman band waktu di Kalimantan, terus kita misah pas kuliah ada yang kuliah di Surabaya, di Bandung, gue sama drummernya di Jogja. Terus nama bandnya Shuttle Bass. Ada apa di balik nama itu? Shuttle Bass. Kalau di gue kecil lulus SMA tuh di Bontang. Di Bontang itu ada bis yang muter-muter kompleks terus. Itu namanya Shuttle Bus tuh. Berarti kompleknya lumayan luas ya? Luas banget. Ya kayak di sinilah, kayak di Rasuna sini. Nah, kayak gitu, itu Shuttle Bus. Nah, itu salah satu moda transport kita untuk bisa berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Dan kadang kalau malam minggu gak ada hiburan, kita bawa gitar kopong, duduk paling belakang terus nyanyi-nyanyi di bis itu. Udah berasa kayak bis sendiri ya. Shuttle Bus. Jadi itu kayak ngingetin masa SMA yang indah. Shuttle Bus. Tempatnya berkesan sampai jadi nama ya. Yes. Nah, lagu ini sebenarnya tuh random ya. Kita lulus 95, terus 96 itu 97, gue lupa. Pokoknya sebelum kerusuhan. 98. Kita sering ketemuan di Jogja. Terus kita sering sewa reuni kecil, jadi yang dari Surabaya, dari Bandung ke Jogja, terus kita biasa nyewa studio dulu di Track Studio di Sturan situ, nggak tahu sekarang udah nggak ada kali ya. Terus biasa jam session aja, terus akhirnya si vokalisnya Rudy namanya,
Terus yaudah bikin lagu yuk gitu. Hmm. Bikin lagu. Terus pada saat itu tuh nggak kepikiran lagu apa, ya udah ngejam aja gitu kan. Terus dia ya udah bikin apa gitar lainnya bikin dulu. Terus dia bilang oke, sounds good. Terus dari situ langsung bergulir aja gitu running. Terus dia improvisasi ngisi liriknya. Terus di akhir sesi kita rekam yuk. Oke, kita rekam live recording live pada saat itu. Terus judulnya apa nih? Judulnya Hidup. Wah. Judulnya Hidup. Tapi ini gue juga lupa liriknya juga. Moga-moga masih ingat ya. Oke, ini dia Hidup dari Shuttle Bus ya. Berjalan dengan pasti, sambut hari, tak peduli sinar mentari membakar tubuhku. Biarkanlah jalani waktu dengan yakin di hati. Jangan kau ragu, langkahkan kakimu. Jalanilah hidup ini, nikmatilah selama kau masih dapat memiliki. Tanggalkanlah semua duka, jauhkanlah semua aral yang melintangi. Tak kuasa membayangkan masa depan yang menanti. Kelam di mata, beri menusuk di jiwa. Hempaskanlah jalani waktu dengan doa di hati. Jangan kau ragu, langkahkan kakimu. Jalanilah hidup ini, nikmatilah selama kau masih dapat memiliki. Jauhkanlah semua duka, jauhkanlah semua aral yang melintangi. Wow, 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 wow. Yeay. Mana mood gue nih. Mantap. Gitulah. Wah, gue teringat banget tuh 9697. Wow, that was beautiful.
hidup lagi indah-indahnya. Kayaknya gitu nggak sih? Kalau lebih muda hidup berasa lebih indah. Kalau udah tua banyak banget yang dipikirin. Tapi harus dibawa enjoy, Sal. Harus Harus, dibawa ya. enjoy. Harus hidup. Harus ngalir terus.